Hai, hari ini kita akan bahas tentang ketika harapan itu hilang. Kita tahu semua orang pasti punya yang namanya harapan ingin masuk kuliah, PTN yang bagus, yang bonafit, ingin dapat pekerjaan yang didamba-dambakan, ingin punya rumah, punya mobil, punya kehidupan yang enak, sukses gitu kan. Tapi terkadang harapan itu tidak pernah terwujud, tidak pernah menjadi nyata. Bukan hanya sekali, 2 kali, berkali-kali cobaan datang dan menghancurkan harapan kita itu. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi kehilangan harapan. Nah, ketika kamu merasa kehilangan harapan, ada beberapa hal yang harus selalu kamu ingat. Nah, yang pertama, kita jangan pernah berasumsi kalau kita itu salah arah atau tujuan. Karena kan pasti sebelum kita memulai sesuatu, kita juga udah memikirkannya matang-matang, tujuan awal kita apa, itu semua arahnya mau kemana gitu kan. Jadi kita jangan pernah berasumsi bahwa kita itu salah arah atau tujuan. Nah, yang kedua, terimalah apa yang sudah terjadi. Betul. Jadi kita itu harus bisa belajar dari pengalaman. Nah, mungkin hari ini kita sedang dikecewakan oleh sebuah harapan gitu. Kita harus bisa terima apapun yang telah terjadi dan jadikan semua itu pelajaran gitu. Nah, yang ketiga, apa yang kamu lakukan setelah kamu kehilangan harapan? Nah, jadi ketika kita sudah mulai kehilangan harapan, bukan malah kita bersedih, tapi kita harus bisa memikirkan apa yang harus kita lakukan setelah itu, hal baru apa gitu. Nah, yang terakhir, usaha kita itu yang akan membuat kita menjadi orang yang lebih berpengalaman. Jadi kita jangan pernah menyesal walaupun hasilnya itu mengecewakan. Takutnya karena hasilnya mengecewakan, jadi kita ngerasa bahwasanya kita itu nyesal, kita udah ngelakuin usaha itu gitu. Jangan pernah menyesal walaupun hasilnya mengecewakan. Tetap ikhlas gitu ya. Nah, jadi ketika kalian sudah merasa, oh aku kayaknya gak punya harapan lagi nih, udah hilang harapan, ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan supaya mengembalikan semangat kalian lagi. Dan yang pertama itu adalah buang perasaan negatif. Karena ketika kita kehilangan harapan, kita pikirannya udah gak ada yang positif lagi nih, udah negatif aja gitu bawaannya, udah mikirin oh kayaknya gak akan bisa bangkit nih, kayaknya udah deh sampai di sini aja, aku gak punya masa depan lagi, aku selalu dikecewain lagi gitu kan. Jadi buang pikiran negatif itu, ganti dengan hal-hal yang positif yang mungkin terjadi. Hal-hal yang positif itu, ambil pelajaran dari masalah kamu saat ini. Oh, mungkin hari ini aku gagal ya, karena supaya aku semakin kuat lagi ke depannya. Seperti Semakin itu. Bisa bersemangat untuk menjadi orang yang lebih maju. Iya, jadi jangan langsung ngedon terus ya. Kemudian yang kedua adalah jadikan rasa sakitmu sebagai motivasi. Perlu ini sih yang perlu banget. Ketika kita ngerasa hilang harapan, kita lagi sedih banget, itu semua itu akan berlalu, it will pass gitu. Karena kita bisa mengambil bawa diri kita ke masa lalu nih. Maksudnya tuh bukan yang gak move on gitu loh, tapi yang di masa lalu aku pernah loh menghadapi masalah kayak gini juga, bahkan yang lebih berat, tapi ternyata berlalu juga. Bisa juga dihadapi kan. Nah, itu yang harusnya kamu jadikan pijakan. Oh, ini semua pasti berlalu, dan karena semua yang kita alami itu nggak mungkin di luar kemampuan kita. Pasti memang benar-benar Tuhan kasih, ya benar-benar yang kita bisa lalui, yang bisa kita pegang gitu. Kemudian selanjutnya ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga harapan tetap hidup. Jadi ketika kita mulai berharap, gimana supaya menjaga harapan itu nggak kecewa lagi, nggak jadi nyata lagi. Setidaknya walaupun mungkin suatu saat nanti harapan kita hilang, tapi kita bisa sebelumnya kita bisa menjaga dulu agar harapan kita itu bakalan tetap hidup bersinar gitu. Supaya nggak kecewa lagi ya. Nah, yang pertama, jangan pernah ceritakan masalahmu atau apapun di media sosial. Nah, kita apalagi anak-anak remaja ya, sering tuh kan, kadang kita juga buat status gitu, atau buat apa namanya itu, cerita-cerita apapun di curcol media sosial, walaupun sebenarnya kita tahu itu nggak bermanfaat gitu kan. Dan mungkin juga orang-orang
dunia maya itu nggak bisa ngebantu masalah kita, terus ngapain kita pamer dengan masalah kita gitu, ngapain? Tapi itu menurut Dila bukan pamer sih, kayak mereka tuh pengen Iya aku lagi sih. bermasalah jadi bantu aku, tapi kan Ya nggak semua mungkin, orang pengen bantuin ya kan. Nggak ibaratnya semua kita orang. ngapain menunjukkan masalah kita gitu loh. Kalau emang kita mau ya kita cerita ke siapa yang bisa kita dimintakan solusi, yang bisa kita percaya. Kan yang namanya dunia maya itu kan pasti ramai ya, semua orang bisa lihat. Takutnya nanti ada sisi negatifnya, nanti takutnya ada yang berkomentar yang enggak. Padahal Kalau nggak dia, kayak gitu. berpikiran baik nggak masalah gitu kan. Jadi nanti terakhirnya kan jadi nambah masalah kita lagi gitu kan. Nah yang kedua, cari kegiatan-kegiatan yang positif kayak gitu, karena kan ketika kita sedang berharap gitu pasti kadang kan nanti mungkin tengah-tengah jalan kadang tiba-tiba ada pikiran-pikiran kita yang enggak juga. Jadi kalau bisa cari kegiatan-kegiatan positif yang bisa membantu pikiran kita agar tetap benar-benar tetap pada tujuannya gitu. Nah yang kedua, renungilah apa tujuan kita yang sesungguhnya, apa tujuan awal kita renungi benar-benar sampai kita bisa mengambil keputusan untuk kita berharap sesuatu itu tadi gitu. Nah yang terakhir, jangan lupa ibadah kita ditingkatkan. Ya sama, ya. apapun semua Wajib. yang terjadi itu pasti, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita mau itu nggak pernah luput dari doa, usaha, ibadah kita, karena semua itulah yang membantu kita untuk menjadi orang seperti yang kita harapkan, atau apapun yang kita inginkan bisa terwujud. Itu semua karena ibadah kita gimana Atas izin yang Maha Kuasa atas ya. izin yang Maha Kuasa pokoknya.